Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahbatihi wa ikhwanihi min nabi wa syabatul qurbi tabi'in wa tabi'in lahum ihsan yaumiddin wa susun ila jami'i ahlul qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin minhum wa yusun ila jami'il ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa yusun ila jami'i masyayikhi wa masyayikhina wa jaddi wa jaddina وجميع المسلمين كافة من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا إلى جميع طالبات الجامعة. الحسنى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Yang akan dibaca wal fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fardu tamimun li jismin dhahara sya'run wa dufrun man yatan wa niyatun bil ibtida'i qutaranat kal haidi au janabatin ta'ayyanat wa syartu rafu najisin qad'u lima wa kullu syartin fil wudu'i kuddima wa sunnah bismillahi wa faqadara thummal wudu warijlan tu'akhira wa inna wa fardan wa naflan hasalat awfa bi kulli mithlahu ta'assalat wa sunnatal muslimina akbar jurida adidda wa illal asghara syahrun wa mi'qafan ta'ahadi wal wa thalith wa biyumna kartadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fardu ta'mimun li jismin dhahar. Wal fardu adapun fardu dalam kurung farduhnya mandi besar, mandinya wusel. Ta'mimun ialah meratakan, ta'mimun ialah meratakan li jismin dhahara, li jismin kepada jisim, maksudnya anggota tubuh, li jismin kepada jisim dhahara yang tampak, yang dohir apa jisim, yang tampak, yang dohir, yang jelas. Sya'ron rambutnya, wa dufron dan kukunya, membitan tempat tumbuhnya rambut, membitan tempat tumbuhnya rambut, wa basharon dan kulit, wa basharon dan kulitnya. Bait ini menjelaskan tentang fardunya mandi wajib. Yang pertama adalah harus meratakan air ke seluruh tubuh dohir, ke seluruh anggota dohirnya tubuh. Selama itu masih dikategorikan anggota dohir, maka harus diratakan dengan air, baik berupa bulu, berupa kuku, berupa tempatnya
tempat tumbuhnya rambut. Misalnya kalian cabut, tempat tumbuh rambutnya itu harus dibasuh juga, mubasyaron, dan kulitnya itu harus diratakan dengan air. Waniyatun bil ibtida iktaronat. Waniyatun, dan ialah, ini atof kepada takmimun. Kalau ditampakkan, kalau ditakdirkan, wal fardu niyatun. Waniyatun, dan ialah niat, bil ibtidai, dengan di permulaan, bil ibtidai di permulaan, atau bil ibtidai dengan permulaan, iktaronat bersamaan apa niat. Niat yang dibersamakan dengan permulaan basuhan, permulaan anggota tubuh yang dibasuh, harus diniati membaca niat, dan niatnya itu harus dilakukan ketika bersamaan dengan awal basuhan dari tubuh. Misalnya yang dibasuh pertama kali kepala, berarti niatnya itu dari kepala, dan begitu pun seterusnya. Kal haidi, sebagaimana seperti haid, kal haidi seperti haid, au janabatin atau janabah, junub. Ta'ayyanat, yang menentukan apa niat. Niatnya itu harus menentukan apakah niatnya itu untuk haid atau untuk janabah. Kalau niatnya itu masih ragu-ragu, saya niat untuk janabah atau haid misalnya, tak sah. Mandinya tidak sah, harus tegas, harus secara yakin tertentu apakah untuk haid atau untuk janabah. Kalau ragu-ragu, tak sah. Punya kalian ada semua syartuh ya. Kalau dibaca wasyartu, setelah wasyartu apa? Wasunnah. Enggak, bait selanjutnya wasunnah. Setelah wasunnah itu kebalik. Kurang apa ya? Kurang tidak bersambung, karena wa inna wa itu sambungannya atau kelanjutan dari niyatun bil ibtida. Jadi yang benar wa inna wa fardon, setelah bait wa niyatun bil ibtida iktaronat, itu bait wa man nawa fardon wa naflan, karena korelasinya di sana ngena antara wa niyatun dengan wa man nawa, sama-sama membahas tentang niat. Wa man nawa, tapi kalau punya saya wa man nawa, bahkan bukan wa innawa, tapi enggak masalah dibaca wa innawa, sama-sama syartiyah. Wa innawa, dan jika berniat siapa seseorang, maksudnya mu'tasil, orang yang mandi, berniat fardhon kepada fardhu, wa naflan, dan sunnah, hasola, maka tercapai apa fardhu dan sunat. Hasola, maka tercapai apa fardhu dan sunat. Maksudnya kalau ada seorang mandi tapi niatnya dua. Yang pertama niatnya mandi besar, mandi fardu. Satunya niat untuk mandi sunnah, tapi dilakukan dalam satu mandi, tapi niatnya dua, tasdik bainan niyati. Dia berapa niat? Saya niat mandi junub, dan saya niat mandi untuk Idul Adha misalnya, dibersamakan dua niatnya, fardhu dan sunat. Hasola, maka sama-sama terperoleh, berarti mendapatkan dua pahala, pahala fardhu dan pahala sunnah. Au fa bi kullin mithluhu wa tahassola, atau mithlahu, terserah. Au fa bi kullin, atau maka dengan masing-masing, atau dengan masing-masing dari fardhu ataupun sunnah, mithlahu, hale semisalnya kulun, mithlahu hale semisalnya kulun, tahassola
terperoleh apa kullun. Atau kalau misalnya berniat untuk sama-sama farduh, misalnya farduhnya niat niat untuk semua farduh, misalnya nawaitu raf'al janabati wa apa misalnya kayak gitu, boleh niat raf'al janabah dan untuk haid, misalnya saya mandi karena mandi haid atau mandi junub misalnya kayak gitu kan ya, sama-sama terperoleh, apalagi cuma sama-sama sunnah, sama-sama fardu diniatkan di dalam satu mandi, maka terperoleh sah. Mandi junub sekaligus mandi haid, cukup satu kali mandi. Atau mandi sunnah, satunya mandi sunnah id, yang kedua sunnah berangkat Jumat misalnya, apakah terperoleh? Sama-sama terperoleh. Wasyartu, adapun syaratnya mandi besar, mandi wajib. Ada syaratnya. Kalau tadi kita bahas tentang fardu, sekarang kita bahas tentang syarat. Wasyartu, adapun syaratnya, syarat sahnya mandi, raf'u najasin, ialah menghilangkan najis, qad ulima, yang sungguh diketahui apa najis. Qad ulima, yang sungguh diketahui apa najis. Syaratnya najis yang ada di tubuh harus dihilangkan terlebih dahulu. Hilangkan baru kemudian dibasuh untuk menghilangkan mandi besar atau hadas besar. Wa kullu syartin fil wudu'i qad quddima. Wa kullu syartin, dan ialah kullu syartin menjadi khabar ataf kepada raf'u najasin. Wa kullu syartin, dan ialah setiap syarat atau semua syarat, fil wudu'i, di dalam wudu, quddima, telah lalu apa kullu syartin. Quddima kalau secara harfiah, secara makna bermakna quddima, didahulukan, tapi maksudnya telah lalu apa syarat. Termasuk syarat di dalam ghusl adalah setiap syarat yang telah disebutkan di dalam bab wudu, apa saja, seperti Islam, seperti tamyiz, dan tidak adanya penghalang antara air kepada kulit. Hal-hal yang menjadi syarat di dalam wudu itu juga menjadi syarat di dalam ghuslun, di dalam mandi besar. Harus Islam. Kalau tidak Islam, mandi besar tak sah, karena orang kafir niatnya itu tidak diperhitungkan, ghairu mu'tabar. Harus tamyiz. Kenapa? Kalau tidak tamyiz maka tak sah. Karena kalau tidak tamyiz, tidak punya akal, tak sah. Karena akal itu adalah mahallut taklif, adalah objek terkena taklif, mendapatkan beban syariat, sehingga kalau tidak tamyiz tak bisa menerima beban syariat. Yang ketiga, contohnya syarat yang ada di dalam wudu dan juga ada pada ghusl adalah harus tidak adanya mani penghalang sampainya air kepada kulit. Kalau ada penghalang seperti ada lem besi yang melekat kayak gitu kan ya, itu menghalangi sampainya air ke kulit, maka tak sah. Wasunnah, dan disunnahkan bismillahi, apa membaca basmalah. Bismillahi, apa baca bismillah, disunnahkan. Ini berarti sudah bahas tentang sunnah-sunnah mandi. Yang pertama disunnahkan untuk baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Otomatis kalau baca bismillah berarti diucapkan sebelum mandi. Kalau sebelum mandi lupa baca bismillah, maka dibaca di tengah-tengah mandi. Tapi kalau di dalam jeding, di dalam kamar mandi, jangan diucapkan menggunakan lisan. Karena kalau diucapkan dengan lisan akan membawa mengucapkan lafdzul jalalah di dalam kamar mandi.
Warfa qadaro, warfa dan hilangkanlah qadaro kepada kotoran, qadaro kepada kotoran, baik kotoran yang suci ataupun kotoran yang najis. Seperti apa kotoran tapi suci? Seperti mani, masih ada sisa-sisa mani di anggota tubuh kita, sunnah untuk dihilangkan terlebih dahulu. Atau kotoran yang najis seperti apa? Seperti BAK, air kecil ataupun air besar, sunnah untuk dihilangkan terlebih dahulu, baru mandi besar atau mandi wajib. Tsummal wudu, kemudian disunnahkan apa wudu? Sebelum mandi disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Warrijalah dan kepada kaki, lan tuakhiro, janganlah, lan tuakhiro tidak mengakhirkan siapa engkau. Artinya ketika mandi besar kita disunnahkan wudu, bukan malah mengakhirkan basuhan kaki. Disunnahkan wudu dulu. Jadi wudu sebelum melaksanakan mandi besar. Wa sunnatal musli nawali akbaro jurridah andiddin illal aswara. Wa sunnatal musli dan kepada sunnah usul, dan kepada sunnah usul nawa berniat siapa man, nawa berniat siapa man, maksudnya disunnahkan wudunya tadi itu membaca sunnah usul. Nawaitul wudu'ah li sunnatil husli, kayak gitu, saya wudu untuk kesunahan mandi, karena untuk mendapatkan kesunahan mandi, bukan berniat nawaitul wudu'ah li raf'il hadasil asghari, bukan. Tapi yang disunnahkan, yang membaca sunnatul husli li akbarah jurridah, li akbarah bagi mandi besar, li akbarah bagi mandi besar, bagi hadas besar, jurridah yang disepikan apa akbar, jurridah yang disepikan apa akbar, andiddin dari kebalikannya. Apa diddin? Apa kebalikannya akbar? Berarti aswar. Tapi ya sunnah, niat sunnatul husli, nawaitul wudu'ah li sunnatil husli, sunnah niat untuk sunnatul husli kalau kita tidak memiliki hadas kecil. Kalau kita memiliki hadas kecil, maka niatnya adalah nawaitul wudu'ah li raf'il hadasil asghari. Kalau kita tidak hadas kecil tapi hadas besar, maka kita niatnya adalah nawaitul wudu'ah li sunnatil husli. Kok bisa pertanyaannya, kok bisa hadas besar tapi tak hadas kecil? Bisa saja kita lagi duduk mutmakin, kita tidur duduk, kemudian berarti kan punya wudu, duduk tidur, pas keluar mani, inzal atau ihtilam. Ketika duduk keluar mani, tidur, maka kita tetap punya wudu, tapi kita hadas besar. Tidak hadas kecil tapi hadas besar. Lah dalam kondisi seperti ini, maka wudu kita niatnya adalah li sunnatil husli, bukan li raf'il hadasil asghari. Wa illa jika tidak, maksudnya memiliki hadas kecil, wa illa jika memiliki hadas kecil al-asghara, maka niat hadas kecil. Wa illa jika tidak al-asghara, maka niat hadas kecil. Kalau misalnya kita mandi besar, sebelum mandi besar kita hadas kecil, misalnya kentut atau menyentuh lawan jenis dan lain sebagainya, maka ketika mandi besar kita disunnahkan wudu, tapi niatnya untuk menghilangkan hadas kecil.
Paham ya? Wa sya'aron wa mi'tofan ta'ahadih. Wa sya'aron dan kepada bulu atau rambut, wa mi'tofan dan kepada lipatan tubuh, wa mi'tofan dan kepada lipatan tubuh, ta'ahadih, perhatikanlah olehmu. Wa sya'aron itu menjadi maf'ul bihi dari ta'ahadih. Dan kepada bulu atau rambut, wa mi'tofan dan lipatan tubuh, ta'ahadih, perhatikanlah olehmu. Jadi rambut atau bulu pada tubuh, begitupun dengan lipatan-lipatan yang ada pada tubuh harus diperhatikan. Seperti apa lipatan-lipatan dalam tubuh? Ketiak, telinga, leher, pokok lipatan-lipatan dalam tubuh itu harus diperhatikan. Diperhatikan itu maksudnya benar-benar dibasuh, digosok kayak gini, diperhatikan, takut ada air yang tidak sampai ke dalam, takut ada yang tidak terbasuh. Ketiak misalnya, telinga, itu diperhatikan. Dan begitu pun dengan rambut dan bulu. Rambutnya kalau perempuan apalagi biasanya akan panjang, diperhatikan, takut ada air yang belum nyampe ke dalam. Kalau pengen mandi, biasanya kan perempuan sering haid. Setiap bulan pasti, kalau yang normal pasti keluar haid tiap bulan, rutin biasanya. Ketika mandi diperhatikan rambut dan bulu-bulu lainnya, lipatan-lipatan baik di jari, kaki, betis dan lain sebagainya. Wadluk dan gosoklah, wadluk dan gosoklah, wathallis dan 3 kalikanlah, wathallis dan 3 kalikanlah, wabiyumnakah dan dengan anggota kananmu, dan dengan anggota kananmu, ibtadih, mulailah olehmu. Ibtadih, mulailah. Asalnya ibtadih, mulailah. Maksudnya termasuk sunnah-sunnah mandi. Tadi sunnah-sunnahnya baca basmalah, menghilangkan kotoran, wudu, terus memperhatikan bulu dan lipatan-lipatan. Selanjutnya adalah menggosok. Artinya kalau mandi besar sunnah untuk digosok. Jangan cuman pakai shower atau sejenisnya kemudian tanpa digosok. Kamu gini atau mencebur tapi enggak digosok. Tidak, sunnah untuk digosok. Kenapa? Karena ada ulama yang mewajibkan. Sebagian ulama seperti Imam Malik menggosok di dalam wudu ataupun di dalam mandi itu wajib seperti Imam Malik, sehingga Imam Syafi'i memilih untuk mensunnahkannya. Ada ulama yang mewajibkan, ada yang tidak, sehingga paling mentok Imam Syafi'i memilih untuk mensunnahkan. Al-khuruj minal hilal mustahabbun. Watallis dan 3 kalikan. Di 3 kalikan ini maksudnya gini, bukan kamu kemudian mandi satu suar gitu kan ya, mandi lagi, bukan kayak gitu, tidak. Tapi ketika basuh kepala 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian di bagian kanan tubuh juga dibasuh 3 kali. Kemudian kiri. Begitu caranya, buka kemudian suar, selesai mandi lagi. Makan waktu lama. Sunnah tapi bukan pas wajib. Apakah cukup sekali siram yang penting merata? Cukup. Sekali siram misalnya yang penting merata cukup. Tapi sunnahnya adalah 3 kalikan. Kepala 3 kali, ini 3 kali, bagian kiri 3 kali. Tapi wabiyumnakah ibtadi, mulailah dari sisi kanan. Dari sisi kanan ini baru ke kiri. Kenapa? Kalau kanan itu memang adalah perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu karena yuhibbut tayamun, suka untuk melakukan tayamun, mendahulukan yang kanan. Tayamun itu mendahulukan yang kanan. Tapi di dalam hal-hal yang dimuliakan atau yang mulia, seperti masuk masjid, masuk musholla, menggunakan sendal, itu disunnahkan untuk tayamun, mendahulukan yang kanan. Memakai baju, jadi baju memakai dari kanan, pakai sendal pakai yang kanan, sunnah.
Kalau perkara-perkara yang tidak mulia seperti keluar WC, apalagi keluar WC atau melepas baju dan lain sebagainya, sunnah dari kiri. Wa tutbi'ul haiduh, wa tutbi'u, dan mengikutkan siapa perempuan, wa tutbi'u, dan mengikutkan siapa perempuan, al haiduh, kepada haid, bimiskin, dengan misik. Maksudnya perempuan yang haid kemudian bekas-bekas haidnya itu diikutkan atau digosoki dengan misik. Selesai haid, ada bekas-bekas haidnya itu, kalau tidak ada misik berarti menggunakan parfum yang lain, wangian-wangian yang lain, pokok yang wangian. Kalau ada yang misik, kalau gak ada misik parfum. Kalau gak ada parfum, gak ada apa, pokok pembersih. Gak ada pembersih, pakai air. Intinya untuk dibersihkan. Atharul haidi, bekas-bekas darah itu disunnahkan untuk dibersihkan. Lebih utama untuk diberi wewangian, misik dan lain sebagainya. Wal wila, dan wila, berkesinambungan. Berkesinambungan itu ketika mandi usahakan menyiram satu anggota ke anggota yang lain sebelum anggota pertama itu kering. Jangan kemudian kepala dibasuh sekarang, kan? Kepala dibasuh sekarang, ketika kering basuh bagian kanan tangan. Sunnah. Jadi usahakan wilah, berkesinambungan. Kepala sampai seluruh tubuh itu dibasuh secara berkesinambungan. Jangan dijeda-jeda. Tak sunnah. Masnunuhu, adapun sunnahnya usul, bukan sunnahnya usul, tapi usul yang sunnah, mandi yang disunnahkan gitu maksudnya. Kalau tadi kan sunnahnya usul, hal-hal yang disunnahkan di dalam mandi. Sekarang mandi yang disunnahkan, apa saja mandi yang disunnahkan? Wa masnunuhu, adapun mandi yang disunnahkan, huduru Jumatin, ialah menghadiri Jumat. Hadir untuk Jumat, sunnah untuk mandi. Kapan waktunya? Waktu untuk mandi Jumat, waktunya itu ketika terbit fajar. Ketika sudah fajar terbit, sunnah untuk mandi Jumat. Sampai kapan? Sampai dia mau berangkat Jumat, sampai Jumat mau dimulai. Tapi startnya dimulai dari fajar. Jam 7 boleh, jam 6 boleh, jam 9 boleh. Kila idaini, dan kedua kedua hari raya, hadir untuk hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Menghadiri Idul Fitri atau Idul Adha, sunnah untuk mandi. Niatnya nawaitul ghusla bi sunnatil idaini, misalnya kayak gitu. Li sunnati Idul Adha, li sunnati Idul Fitri, itu sunnah. Lafaz kila di sini adalah termasuk lafaz yang mulhaq dengan isim tasniah. Tapi karena dimudhafkan kepada isim dhahir, maka kila selamanya menggunakan alif. Kalau isim tasniyah rafa dengan kalau nasab, kalau jar sama, nasab dan jar sama. Iya, nasab dan jarnya menggunakan iya. Beda-bedanya. Nasab dengan iya, jar dengan iya sama. Iya, sama. Sama menggunakan iya. Kila ini mulhaq dengan isim tasniyah, sama dengan isim tasniyah, tapi dengan syarat dimudhafkan kepada isim dhamir. Kalau dimudhafkan kepada isim dhahir, maka mabni dengan alif. Selamanya menggunakan alif seperti kila idaini. Seandainya dimudhafkan kepada isim dhahir, isim dhamir, kilahuma, ja'ah kilahuma, karena rafa menggunakan alif. Kalau nasab, ra'aitu kilaihima,
kalau dimudofkan kepada isim dhamir. Karena idaini ini isim dhahir, dimudofkan kepada idaini, maka menjadi kila idaini, tak berubah. Kila idaini, ra'aitu kila idaini, tetap. Wal ifaqatuh, dan sembuh. Sembuh maksudnya dari gila. Sembuh dari gila atau dari ayan. Ketika sembuh dari gila, misalnya ada temanmu atau kamu baru selesai gila misalnya, sunnah untuk mandi. Wal islamuh, dan Islam, ada orang baru masuk Islam, sunnah untuk mandi. Wal khasfuh, dan gerhana. Ada gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, disunnahkan untuk mandi. Wal istisqa'u, dan istisqa, mengharap hujan. Ketika mau melaksanakan sholat istisqa, kita disunnahkan untuk mandi. Kenapa? Karena mau kumpul dengan orang-orang. Sholat istisqa itu dilaksanakan secara berjemaah, banyak kampung-kampung, warga-warga dikumpulkan untuk melaksanakan sholat, dinamakan sholat istisqa. Karena mau kumpul dengan orang-orang, maka disunahkan untuk mandi. Artinya, kalau ilatnya itu adalah ijtima' linnasi, berkumpul dengan manusia, maka meskipun bukan istisqa, mau sholat berjemaah, sunnah untuk mandi. Mau kuliah, sunnah mandi. Sekolah, bukan baru bangun tidur, ada apa namanya? Ya, itu. Kalau can maneng matura, bila masih ada bilanya, berangkat kuliah. Ada jahil, apa namanya? Ngiler kan ya. Masih ada jahilnya, ada petanya di sini sampai ke pipi, langsung berangkat. Itu bahkan kalau saya mengatakan makruh dan haram, bahkan karena menyiksa temannya gak fokus, bisa haram. Jadi kalau mau berkumpul, ada rapat, ada kuliah, ada sekolah, pengajian, jemaah, sunnah untuk mandi, mengganggu teman. Bahkan kalau kalian sekiranya bau badannya menyengat karena gak mandi 2 hari atau sehari misalnya, tidak sunnah untuk datang ke masjid. Bahkan makruh karena idah lil nasi, karena menyakiti orang lain. Menyakiti itu tidak harus dengan fisik, dengan tangan, tapi bisa juga dengan bau. Jadi kalau kamu ingin menyakiti temanmu, cukup kamu gak mandi 3 hari, tidur pas di kamar, teman kamarmu seharian disiksa olehmu karena bau ketek dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah bersuami istri, jaga kebersihan, kasihan suaminya. Wal ihramu, dan ihram. Ihram ini maksudnya ihram haji ataupun ihram umrah, disunnahkan untuk mandi. Begitu memperhatikannya ya Islam terhadap an-nadhafah, terhadap kebersihan. Begitu diperhatikan. Sampai mandi pun diatur. Ada peraturannya. Artinya peraturan itu bukan untuk menyiksa sebenarnya, tapi adalah sebuah ungkapan rasa sayang dari Islam. Mandi diatur, motong kuku diatur. Itu bukan berarti Islam itu benci kepada umatnya, tapi adalah bentuk kasih sayang dari Islam. Begitupun dengan pesantren, memberikan peraturan-peraturan bukan dalam rangka untuk benci, tapi untuk sayang, untuk peduli kepada santri. Tadi ada santri yang pulang, izin pulang dari Banyuwangi pakai sepeda motor dengan teman-temannya, malam hujan-hujan. Saya tidak mau memberikan izin, kasihan. Diberi izin, saya kepikiran, sudah izin ke orang tuanya, sampun.
Kenapa kau baru izin, kenapa nggak pulang tadi sore atau tadi siang? Baru diberitahu. Akhirnya spontan saya mengizinkan. Setelah saya tanda tangan, dia pergi, saya kok kepikiran, khawatir, resah, gak enak. Kok saya izinkan? Nanti kalau ada apa-apa di jalan, karena hujan, jaraknya jauh, Banyuwangi pakai sepeda motor. Kepikiran, saya rasanya ingin membatalkan. Saya nyesel ngasih izin. Bukan nyesel karena apa, takut ada apa-apa di jalan. Itu kan tanggung jawab saya, tanggung jawab pondok. Takutnya nanti ada apa-apa, pihak keluarga malah menuntut ke pesantren. Takutnya seperti itu. Meskipun dia bilang sudah izin ke orang tuanya, sudah disetujui oleh orang tuanya, tapi tetap saja kepikiran. Dan saya baru merasakannya sekarang, ketika sudah memiliki tanggung jawab seperti ini, baru merasakan. Kalau dulu enggak, pasti menggerutu. Ketika saya izin kemudian enggak diberi izin oleh pengurus, saya pasti menggerutu. Saya dulu statusnya sebagai santri. Sekarang ketika sudah mengemban amanah seperti ini, memang merasakan. Ternyata memiliki kekhawatiran, khawatir, cemas ketika ada anak didik atau santrinya yang kemudian keluar dalam kondisi yang seperti ini. Kayak punya anak, tapi anaknya itu kemana-mana, pasti khawatir. Seorang bapak ataupun seorang ibu pasti khawatir. Jadi tolong ke teman-teman, tolong saling memahami. Bukan kami itu dalam rangka mempersulit atau membatasi ruang lingkup kalian dengan dolim. Tidak, bukan dalam rangka dolim, tapi adalah bentuk tanggung jawab kami, dan itu merupakan rasa peduli kami terhadap para santri. Mohon kerjasamanya, gak usah niko-niko. Kalau memang tujuannya itu jelas dan alasannya juga jelas, pasti diberi izin. Takutnya pulang malam pas kemudian nginep di kosan temannya, itu yang saya khawatirkan. Hujan kemudian nginep di kosan temannya cowok misalnya, alhamdulillah. Saya khawatir, kepikiran. Dukhulu Makkah, dan disunnahkan mandi dukhulu Makkah. Dan ialah ini ataf kepada hudul Jumatin. Dan masuk Mekah, dan ialah masuk Mekah. Kalau masuk Mekah disunnahkan untuk mandi. Wukuf Arafatah, dan wukuf di Arafah disunnahkan mandi. Warramyuh, dan melempar jumroh disunnahkan mandi. Wal mabituh, dan menginap bil Musdalifatih, di Musdalifah. Musdalifah ini ismul ladzi la yansharif, cuman kejernya dengan kasrah karena ada alnya, sudah ada alnya, bil Musdalifati. Wa ghusluman, dan mandinya seorang, wassalah, yang memandikan siapa man mayitan, kepada mayit. Sunnah mandi ketika dia sudah memandikan mayit. Ada tetanggamu meninggal, kamu ikut memandikan, maka setelah selesai memandikan mayit, kamu sunnah untuk mandi. Sunnah hukumnya, baik mayitnya itu kafir ataupun Islam. Pokok memandikan mayit, kamu sunnah untuk mandi sendiri nanti selesai memandikan. Kama sebagaimana di dakhilil hammami, bagi orang yang memasuki hammam. Hammam ini kolam umum, kolam panas, hammam. Auman hujima, atau orang hujima yang berbekam siapa man, atau yang dibekam siapa man. Orang yang masuk kamar mandi, kolam umum, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Atau orang yang sudah selesai berbekam, disunahkan untuk mandi. Kenapa kalau bekam untuk itu disunahkan mandi? Karena selesai dibekam, tubuh katanya lemas karena sudah mengeluarkan
darah. Dengan adanya mandi itu bisa memulihkan energi yang sudah hilang tadi disebabkan bekam. Wal ghuslu, adapun mandi fil hammami jaza lidzakari. Adapun mandi fil hammami di dalam hammam tempat pemandian, jazah ialah boleh apa waslun fil hammami lidzakari, bagi laki-laki. Laki-laki boleh mandi di hammam, di tempat, di kolam, di tempat pemandian umum, misalnya di waterpark, masatri auratin, bersama menutup aurat, wawaddin, dan menundukkan lil basari, pada pandangan. Maksudnya aurat laki-laki di dalam hammam harus ditutupi. Mana batas auratnya laki-laki? Adalah ma baina surrah warukbah, dan menutup pandangan, jangan melihat auratnya orang lain, baik auratnya laki-laki atau auratnya perempuan. Di waterpark misalnya, laki-laki wajib menggunakan pakaian yang menutup aurat dan tak boleh melihat aurat orang lain. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ad-dukhulu, apa masuk, fihi, di hammam atau ke dalam hammam, lin nisa'i, bagi perempuan. Perempuan mandi di waterpark hukumnya makruh. Makruh perempuan mandi di tempat pemandian umum, waterpark atau pemandian air panas misalnya. Illa li'udri maradin, kecuali karena udur sakit, au nufasa, atau nifas. Atau misalnya karena sakit, ada udur contohnya sakit, bukan hanya sakit ya, terserah udur apapun. Ada udur, ada alasan untuk mandi di waterpark, entah alasan apa. Kalau di sini contohnya adalah sakit perlu mandi di air panas, mandilah di air panas, di kolam berenang panas misalnya, kayak gitu kan ya, diperbolehkan. Atau karena nifas kemudian ingin mandi di hammam, diperbolehkan. Kalau tidak ada udzur, tidak ada alasan kemudian mandi di hammam, di tempat pemandian umum, maka hukumnya makruh bagi perempuan. Kenapa? Kalau di sini dijelaskan li'annahu mahallun kisyafil aurati, karena di hammam itu adalah tempat membuka aurat. Sedangkan perempuan itu diperintahkan untuk menutup aurat. Di waterpark itu biasanya banyak orang membuka aurat, sedangkan perempuan ditutup untuk menutup aurat. Sehingga kalau mandi di sana hukumnya makruh. Ketat berarti kitab ini memakruhkan. Tapi kalau tanya ke ulama-ulama perempuan atau kesetaraan gender, ulama-ulama yang feminis, pasti memperbolehkan. Kalau tanya ke kitab ini, pasti tak memperbolehkan. Kalau ulama-ulama yang feminis sekarang kan banyak gerakan feminisme, kan ya. Ada KUPI salah satunya yang saya ikuti, itu teman-teman saya banyak yang masuk KUPI. KUPI itu adalah ulama perempuan Indonesia. Mungkin ada yang masuk juga di sana. Ada yang tahu KUPI, ulama perempuan Indonesia. Pasti menyetarakan hukum antara laki-laki dan perempuan masuk di hammam. Kalau laki-laki boleh, yang penting menutup aurat. Kalau perempuan berarti juga boleh, ketika yang penting masuk menutup aurat. Termasuk aurat kaki. Meskipun ke waterpark misalnya kakimu terlihat, misalnya kayak gitu kan ya, tak boleh. Atau pakai lengan pendek, tak boleh. Wa qabla ayyadkhulah yu'ti ujratahu. Wa qabla ayyadkhulah, dan sebelum masuk siapa man,
Yukti, memberikan siapa man ujratahu, kepada ongkosnya, ujratahu, kepada ongkosnya man. Disunnahkan kalau masuk ke dalam tempat pemandian umum, itu disunnahkan untuk memberikan ongkos terlebih dahulu, baru nanti masuk, baru mandi. Ya seperti di tempat-tempat sekarang itu kan ya, pasti bayar kartis dulu, baru nanti boleh mandi. Memang sunnah seperti itu, aturannya memang membayar kartis dulu baru bisa mandi, bukan mandi dulu baru bayar kartis. Wala nujawis, dan tidak melampaui siapa man, tidak melampaui siapa man fi tisalin, di dalam mandi, tidak melampaui hajatahu, kepada hajatnya man. Jangan melebihi dari hajat. Kalau hajatnya hanya sekedar mandi, kemudian mandi selesai. Misalnya kayak gitu kan, udah selesai. Kalau di sini, artinya kalau kebutuhanmu hanya untuk mandi, ya cebur, selesai. Kalau hajatnya, tapi kalau kebutuhannya itu adalah untuk senang-senang, sampai pelengan tak marah. Kalau tujuannya untuk senang-senang, tujuan saya bos mandi ya untuk refreshing, untuk bersenang-senang. Ya kalau itu tujuanmu, sampai 2 jam nggak selesai. Ditambah ada balonnya, ada pelampungnya, semakin lama di hammam. Kalau di sini disunnahkan untuk tidak melebih-lebihi, akan tetapi malah disunnahkan untuk biqadril hajah, sesuaikan dengan hajat. Babut tayammumi, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.